Zaman sekarang kita kayaknya udah nggak perlu mikir dua kali pas mau buka internet. Tinggal nyalain data, buka sosmed, scrolling berjam-jam, beres. Tapi kalian tahu nggak sih, 10 atau 20 tahun yang lalu dunia nggak senikmat itu buat netizen Indonesia. Dulu internetan lewat HP itu adalah barang mewah, koneksinya lemot banget, fiturnya terbatas, dan yang paling parah harganya mahal banget. Banyak orang punya HP, tapi ya cuma buat pajangan atau SMS-an doang karena nggak kuat beli kuotanya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas satu aplikasi legendaris yang benar-benar jadi juru selamat banyak orang, yaitu Opera Mini. Kita bakal bedah gimana browser asal Norwegia ini bisa ngubah hidup jutaan orang lewat teknologi ajaibnya, dan gimana satu aplikasi kecil bisa jadi penentu apakah internet itu cuma buat orang kaya doang atau bisa dinikmati sama kita-kita yang dompetnya pas-pasan. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu. Opera Mini ini pertama kali muncul tahun 2005, dibikin sama perusahaan asal Norwegia namanya Opera Software. Nah, kalian bayangin ya, tahun 2005 itu internet seluler masih bayi banget. HP zaman itu belum didesain buat buka web yang berat-berat kayak sekarang. Masalahnya itu ada dua, hardware dan jaringan. HP jadul itu layarnya kecil, prosesornya lemah, dan memorinya dikit banget. Di sisi lain, internetnya juga masih lemot kayak siput dan harganya masih tergolong mahal. Makanya Opera Mini lahir buat jawab tantangan itu. Tujuannya simple, gimana caranya HP murah dan spek kentang tetap bisa buka internet dengan enteng dan nggak bikin bangkrut. Jadi dari awal Opera Mini emang nggak menargetkan orang yang pakai HP mahal atau yang punya wifi kenceng. Targetnya adalah orang-orang dengan HP sederhana yang koneksinya sering lemot. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia dapurnya. Kenapa sih Opera Mini itu bisa irit banget? Jadi dia itu pakai sistem yang namanya kompresi data berbasis server. Gampangnya gini, kalau browser biasa pas kalian buka satu situs, HP kalian bakal langsung narik data asli dari situs itu mentah-mentah. Tapi kalau Opera Mini ada perantaranya. Jadi pas kalian klik satu link, permintaannya nggak langsung ke situs tujuan, tapi mampir dulu ke server milik Opera. Di server ini si halaman web tadi diperas atau dikompres dulu biar ukurannya jadi kecil. Gambar yang tadinya HD dikecilin, skrip yang berat dibuang, baru deh datanya dikirim ke HP kalian. Hasilnya, ukuran datanya jadi jauh lebih kecil dibanding aslinya. Bahkan menurut catatan resminya, kompresi ini bisa ngurangin penggunaan data sampai 90%. Bayangin, satu halaman yang tadinya butuh data gede bisa masuk ke HP kalian cuma dengan modal data seuprit. Kerennya lagi, semua proses ini jalan otomatis. Kita sebagai pengguna tinggal terima beres aja tanpa perlu setting yang ribet. Nah, kompresi data yang gila-gilaan tadi itu efeknya berasa banget ke cara kita internetan. Dengan modal kuota yang sama, kita jadi bisa buka jauh lebih banyak halaman, lebih sering, dan durasinya juga bisa lebih lama. Kalian harus ingat, di Indonesia zaman dulu, beli paket data itu nggak segampang sekarang. Dulu kita seringnya pakai sistem tarif per kilobyte atau beli paket kuota yang jumlahnya dikit banget. Dalam kondisi kayak gitu, kalau kalian pakai browser biasa, kuota kalian bakal langsung ludes dalam sekejap. Tapi beda cerita kalau pakai Opera Mini. Karena datanya udah dikompres jadi kecil, kita bisa tetap online tanpa harus bolak-balik isi ulang pulsa atau beli paket data baru. Ujung-ujungnya ini bukan cuma soal kenyamanan doang, tapi soal akses. Orang-orang yang tadinya mikir 1000 kali buat buka internet karena takut mahal, sekarang jadi bisa internetan secara rutin tiap hari. Nah, buat kalian yang mikir Opera Mini itu cuma aplikasi kecil yang lewat doang, kalian salah besar. Di akhir tahun 2000-an, aplikasi ini nyatet puluhan juta pengguna aktif di seluruh dunia dan ngelayanin ratusan juta halaman web tiap harinya. Gila nggak tuh? Angka ini ngebuktiin kalau Opera Mini itu bukan aplikasi kemarin sore yang cuma dipakai segelintir orang. Penggunanya itu menyebar luas, terutama di wilayah Asia, Afrika, sampai Amerika Latin. Kenapa
Kenapa aplikasi ini bisa semeledak itu? Ya karena banyak orang di wilayah-wilayah ini yang akses internetnya lewat HP sederhana yang gak kuat buat buka browser modern. Dalam kondisi kayak gitu, Opera Mini hadir bukan cuma sebagai fitur tambahan, tapi emang jadi kebutuhan pokok buat orang-orang biar bisa tetap terhubung ke dunia luar. Bisa dibilang buat sebagian besar penduduk dunia saat itu, internetan ya artinya buka Opera Mini. Selain urusan teknis, Opera Mini ini juga punya dampak yang nyata banget buat dompet kita. Bayangin aja, Opera Software pernah ngerilis data kalau penggunanya di seluruh dunia itu berhasil hemat sampai puluhan miliaran dolar per tahun cuma dari urusan kuota doang. Penghematan ini datanya dari mana? Ya dari jumlah data yang dipangkas pas kita lagi asik browsing. Karena datanya jadi mungil, biaya yang kita keluarin buat beli pulsa juga otomatis jadi jauh lebih murah. Buat banyak orang, penghematan ini tuh berarti banget. Uang yang tadinya habis cuma buat kuota bisa dipakai buat hal lain. Plus, kita jadi bisa lebih sering cari info lowongan kerja, baca berita, atau sekedar kirim pesan lewat web tanpa perlu ngerasa terbebani sama biaya internet yang mahal. Di negara berkembang kayak kita, ini jadi faktor kunci yang bikin makin banyak orang berani buat ikutan nyebur ke dunia digital. Buat banyak orang, Opera Mini itu bukan cuma sekedar pilihan kedua atau browser cadangan. Bisa dibilang ini adalah aplikasi pertama yang benar-benar ngenalin kita sama dunia internet. Dulu banyak HP jadul atau HP Java itu udah ada Opera Mininya dari awal kita beli, alias aplikasi bawaan. Karena ukurannya kecil dan gak makan banyak memori, produsen HP seneng banget naruh ini sebagai senjata utama buat jualan fitur internetan. Makanya jangan heran kalau pengalaman pertama banyak orang pas kenalan sama internet itu ya lewat Opera Mini ini. Situs apa yang mereka buka, seberapa cepat mereka ngerasa internetan itu, sampai cara mereka paham cara kerja web, semuanya dipengaruhi sama tampilan browser ini. Secara nggak langsung, Opera Mini inilah yang nentuin apakah seseorang bisa internetan tiap hari atau enggak. Bukan karena ada aturan dilarang, tapi lebih karena faktor biaya dan teknologi tadi. Kalau nggak ada Opera Mini, mungkin internetan rutin itu cuma jadi mimpi buat banyak orang. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi jaringan makin kenceng dan HP pintar atau smartphone mulai ngerajai pasar. Otomatis peran Opera Mini juga harus berubah biar nggak ketinggalan zaman. Bukannya nyerah, Opera malah nambahin berbagai mode kompresi baru. Ada mode ekstrim buat kalian yang emang sinyalnya lagi ampas banget, sama ada mode hemat data yang lebih seimbang buat yang pengen tampilan webnya tetap bagus tapi nggak boros kuota. Fitur-fitur ini bikin kita sebagai pengguna bisa pilih sendiri mau seirit apa hari ini. Apalagi pas zaman transisi dulu, di mana internet udah agak cepetan tapi harga kuota masih suka bikin kantong boncos. Meskipun sekarang udah banyak browser modern yang canggih-canggih dan efisien, nyatanya sampai detik ini Opera Mini masih dipakai sama jutaan orang yang emang prinsip hidupnya irit pangkal kaya dalam hal data. Ini ngebuktiin kalau kebutuhan akan akses internet murah itu nggak pernah bener-bener hilang, mau segimanapun canggihnya teknologi sekarang. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Pada akhirnya, Opera Mini itu bukan sekedar aplikasi browser biasa. Dia hadir sebagai jawaban dari kondisi kita yang serba terbatas dulu. Mulai dari spek HP yang pas-pasan, jaringan yang masih lemot, sampai biaya data yang mahalnya nggak masuk akal. Lewat teknologi kompresi datanya yang ekstrim, Opera Mini berhasil ngebuka akses internet ke banyak orang yang tadinya hampir mustahil buat masuk ke dunia digital. Pengaruhnya itu gede banget. Karena lewat browser inilah satu generasi akhirnya bisa kenal dan belajar pakai internet buat pertama kalinya. Nah, hari ini pas akses internet udah jauh lebih gampang dan murah, peran Opera Mini jadi pengingat buat kita kalau teknologi itu benar-benar jadi penentu siapa yang akhirnya bisa terhubung ke dunia digital dan siapa yang bakal ketinggalan. Tanpa inovasi kayak gini, mungkin perjalanan internet kita nggak bakal secepat sekarang. Gimana menurut kalian? Masih ada yang inget sensasi main Facebook di Opera Mini? Coba tulis pengalaman atau kenangan kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Java Game bisa menghilang, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.